Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tentunya pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan perjalanan panjang menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan yang wajib dilalui oleh seorang dan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka berharap mendapatkan kenikmatan abadi dan juga berharap berjumpa dengan Rabb mereka dengan penuh keabadian yang begitu luar biasa, keabadian yang penuh dengan kenikmatan. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Dan tentunya jalan ilmu adalah jalan yang membuat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hatinya menjadi hidup, hatinya menjadi lebih bersinar. Setiap ruang di dalamnya menjadi terang ketika hati dimasuki oleh ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah di dalam menjalankan ibadah yang bernama talabul ilm adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai dirinya, berikan taufik kepada dirinya untuk senantiasa bisa meniti jalan ini dan kemudian mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam pertemuan yang baru ini dan membahas kitab yang baru, ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum, kita akan membahas salah satu karya dari Syekhuna Al-Fadhil hafizahullahu ta'ala Abdul Razzaq Ibnu Abdul Muhsin Al-Badr, yang membahas tentang salah satu ibadah di antara ibadah yang terbaik, yang tertinggi, yang meninggikan derajat seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan Rabbnya. Kitab yang beliau berikan judul Fawaidul Dzikri wa Thamaratuhu. Faidah zikrullah, yakni zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hasil-hasil atau buah dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau memberikan muqaddimah di dalam kitabnya, dengan muqaddimah yang sedikit panjang, memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan amma ba'du, dan kemudian beliau mengatakan inna mawdu'a dzikrillah
azza wa jalla yata'allaqu bi ahammil umuri wa a'zamuha wa ajalliha. Sesungguhnya pembahasan tentang zikrullah azza wa jalla itu berkaitan atau berkenaan dengan perkara yang terpenting atau merupakan perkara yang terpenting, wa a'zamuha yang teragung, wa ajalliha dan yang paling mulia, wa aulaha bil inayati wal ihtimam. Pembahasan tentang zikrullah adalah perkara yang paling penting untuk diberikan perhatian atau prioritas oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara atau ketika menyebutkan di antara sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukmin, yang beriman kepada Allah, sebagaimana yang Allah ungkapkan ya di dalam Al-Qur'an Al-Karim, di dalam surat Al-Imran, ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-190 ya. Ayat yang ke-190 Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ayat yang ke-190, 191 Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan antara malam dan siang. La ayatil liulil albab. Ada ayat, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah orang-orang yang berakal? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian menjelaskan sifat mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika mereka dalam keadaan berdiri, sedang beraktivitas, wa qu'udan ataupun sedang duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika mereka berbaring di atas lambung mereka, mereka tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan yang menjadi pikiran atau fikiran yang berada di benak mereka adalah perkara yang berkenaan dengan atau tentang penciptaan langit dan bumi. Memikirkan setiap titik keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang membuat mereka kemudian senantiasa mengingat keagungan Rabb mereka. Dan kemudian mengatakan, kata Allah, hamba yang mukmin, yang berakal ini mengatakan setelah dia memperhatikan seluruh tanda kebesaran Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Rabb kami, sesungguhnya Engkau tidak menciptakan semua ini dengan kebatilan. Tidak ada perkara yang batil di dalam penciptaan-Mu ya Allah. Seluruh tanda-tanda tersebut menunjukkan akan kebesaran Allah. Subhanaka faqina adzabannar. Kemudian dia memuji Allah, Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Maha suci Engkau ya Allah, dan jauhkan kami dari azab neraka. Sehingga mereka yang mengaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian meninggalkan zikrullah, sejatinya mereka meninggalkan perkara yang teragung atau ibadah yang terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan zikrullah hanya ucapan lisan atau ibadah yang dilakukan oleh lisan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan kalimat-kalimat pujian seperti tasbih,
tahmid, takbir, tahlil, istighfar, dan yang semisalnya. Atau seluruh sisi kehidupan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah bentuk zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau memberikan jawabannya dalam majmu' fatwa beliau yang penuh berkah, yang syarat dengan manfaat dan faedah bagi hamba-hamba Allah yang ingin mencari kebaikan dan kebenaran. Beliau mengatakan, ahibati fillah, ketika menjelaskan makna dari zikrullah, beliau mengatakan kullu ma takallama bihi lisan. Zikrullah adalah setiap perkara yang diungkapkan oleh lisan. Wa tusawwiruhul qalbu mimma yuqarribu ilallah. Dan kemudian ungkapan-ungkapan ini dibenarkan, ucapan-ucapan ini dibenarkan oleh hati, dan kemudian mendekatkan seorang hamba Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan, min ta'allumi ilmin wa ta'limihi. Baik itu wujud perkataan lisan berupa pengajaran ilmu atau pembelajaran ilmu atau pengajarannya, wa ta'limihi, wa amrin bima'rufin, atau berupa amar ma'ruf, wa nahyin am munkarin, atau berupa mencegah dari kemungkaran, fahuwa min dzikrillah, kata beliau. Maka perkara tersebut termasuk bentuk zikrullah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama ahibati fillah ketika menjelaskan makna zikrullah, mereka membagi maknanya ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah makna am. Yang pertama adalah makna am atau makna yang umum. Dan kata mereka yashmalu kulla anwa'il ibadat. Makna yang umum dari zikrullah itu mencangkup seluruh makna ibadah atau macam-macam ibadah. Min salatin wasiyamin, baik itu salat ataupun puasa, wa hajjin, ataupun haji ke Baitullah, wa qiraati Quran, atau membaca Al-Quran, wa thana'in wa du'a, atau memuji Allah atau berdoa kepada Allah, wa tasbihin wa tahmidin wa tamjid, atau memuji Allah subhanahu wa ta'ala, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghairi dzalika min anwa'it ta'at, atau yang selain itu dari macam-macam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, azani Allahu wa yakum. Ini makna yang umum. Makna yang seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tadi. Adapun makna yang kedua kata mereka adalah makna khas, makna yang khusus. Wa huwa dzikrullah azza wa jal bi alfadhin allati waradat 'anillahi min tilawati kitabihi awil alfadhil lati waradat 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Makna yang khusus adalah setiap lafaz yang mengingatkan kita kepada Allah atau sebagai bentuk penyebutan nama Allah atau keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, berupa lafaz-lafaz yang datangnya dari Allah, seperti ketika seseorang membaca kitabullah, awil alfaz allati waradat ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha tamjid wa tanzih,
yang mana di dalamnya ada lafaz-lafaz pensucian yang membersihkan keagungan Allah dari kotoran-kotoran kemusyrikan, wa taqdis wa tauhidullah. Lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdhaludz dzikri la ilaha illallah." Di antara zikir yang bisa diucapkan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk zikirnya kepada Allah, sebagai bentuk ibadah ta'abbudan lillahi azza wa jal, itu adalah ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Kata Rasulullah SAW, dan doa yang terbaik yang bisa diungkapkan oleh seorang muslim, seorang mukmin, adalah ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Maka ini masuk ke dalam makna yang khusus. Namun ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Banyak di antara kita yang kemudian tidak memiliki sensitivitas, kalau boleh dikatakan, di dalam hatinya berkenaan tentang zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisannya atau dengan ibadah. Para ulama, para salafus saleh, ada yang menisbatkan kalimat ini atau perkataan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian hal tersebut didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini bukan hadis. Dan kemudian ada yang menisbatkannya kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, ya, beliau memberikan petunjuk kepada kita atau mengajarkan, memberikan pengajaran kepada kita agar hati yang kita miliki ini ya senantiasa terjaga dalam seluruh keadaan. Kata beliau, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Carilah hatimu di dalam 3 keadaan atau di 3 tempat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan juga kemudian dinukil oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ya, dalam salah satu kitab beliau Ighathatul Lahafan. Utlub qalbaka fi thalathati bawatin. Carilah hatimu di 3 keadaan atau di 3 tempat. Yang pertama, kata beliau, inda sima'il Qur'an. Carilah hatimu ketika engkau mendengarkan Al-Quran. Ketika engkau menemukan hatimu bergetar. Kemudian hatimu muncul di dalamnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tandanya atau artinya hatimu ada, hatimu hadir. Yang kedua kata beliau, wa fi majalisidz dzikri. Yang kedua kata beliau, di majelis zikir. Banyak orang yang mengira majelis dzikri hanya majelis yang di dalamnya dikumandangkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di dalamnya dipenuhi dengan tasbih, tahmid, takbir dan yang lainnya. Namun salafun as-salih tidak pernah beranggapan dan tidak pernah mengatakan perkataan yang seperti itu. Di antara mereka Atha ibnu Abi Rabah, Al-Imam Atha ibnu Abi Rabah, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Ketika menjelaskan apa yang dimaksud dengan majlis dzikri, maka Atha ibnu Abi Rabah mengatakan, dan ini pendapat salafus salih, baik yang datang sebelum beliau atau yang datang setelahnya, itu adalah majalisul halal wal haram. Majlis yang di dalamnya diajarkan tentang perkara-perkara yang halal untuk diperbuat dan perkara-perkara yang haram yang harus ditinggalkan. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasum wa tankih.
Majelis yang di dalamnya diajarkan bagaimana cara menjual dan membeli. Bagaimana caranya sholat dan berpuasa. Bagaimana caranya menikah. Wa tutliq, bagaimana caranya mentalak. Wa tahuj, bagaimana caranya melakukan ibadah haji. Wa ashbah hadza, kata beliau. Dan perkara-perkara yang semisal dengannya. Maka carilah hati kita di tempat-tempat yang seperti ini. Yang mengejarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau tidak menemukannya, maka ketahuilah engkau telah kehilangan hatimu. Ketika ternyata di majelis-majelis ilmu engkau tidak lagi mengagungkan Allah, tidak lagi mengingat Allah, bahkan engkau tidak menemukan perasaan apapun, maka ketahuilah engkau telah kehilangan hatimu. Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, carilah hatimu fi awqatil khalwah. Carilah hatimu ketika engkau berkhalwah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau beribadah hanya berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang tahu. Di saat-saat kebanyakan manusia sedang tidur. Atau di tempat yang tidak terlihat atau jauh dari pandangan manusia. Maka ketika engkau bisa merasakan kenikmatan, bahkan engkau meneteskan air mata karena hatimu begitu rindu untuk berjumpa dengan Allah. Atau bahkan takut dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya hatimu ada. Jika tidak, kata Abdullah bin Mas'ud, fa illam tajidhu. Jika engkau tidak menemukan hatimu fitil kal mawatin, tidak menemukan hatimu di tempat-tempat atau keadaan-keadaan tersebut, fas'alillaha an yamunna 'alaikal qalba. Maka mintalah kepada Allah agar engkau kembali diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu la qalba laka. Karena sesungguhnya engkau tidak memiliki hati. Karena di tiga tempat itu hatimu tidak ada. Engkau tidak lagi bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah azani Allahu wa iyyakum. Tanda salafun salih betul-betul menjaga perasaan dan hati mereka. Dan senantiasa mendekatkan hati mereka dengan zikrullah. Dan banyak di antara hamba Allah yang hatinya mati. Sehingga mereka tidak lagi ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati yang mati ini adalah musibah di antara musibah yang menimpa kebanyakan hamba Allah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan al-qalbul mayyit, hati yang mati itu adalah walladzi la ya'rifu rabbah. Hati yang tidak mengenal Rabbnya. Wala ya'buduhu bi amrih, dan tidak mengibadahi Allah dengan aturannya. Wa ma yuhibbuhu wa yardah, dan tidak melakukan atau mengerjakan perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi. Tapi hati yang senantiasa beriringan dengan setiap syahwat yang muncul dalam dirinya dan juga setiap kenikmatan-kenikmatan dunia. Yang membuat seseorang lupa dan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Itu yang menyebabkan kenapa Syekh mengatakan bahwasanya pembahasan tentang zikrullah adalah pembahasan yang terpenting. Ahibati fillah, beliau mengatakan, kenapa ini menjadi pembahasan yang terpenting? Bahwa yata'allaku bi dzikrillahil azim. Karena zikrullah, materi atau pembahasan tentang zikir, itu berkenaan tentang bagaimana caranya mengingat Allah yang Maha Agung. Wa dzikru rabbis samawati wal ard wa rabbil alamin. Zikrullah adalah perkara yang membuat kita ingat kepada Rabb, pemilik langit
dan bumi dan seluruh alam semesta. Wa dzikru khaliqil khalqi. Pembahasan zikir adalah pembahasan tentang mengingat pencipta seluruh makhluk, wa mujidin nas, dan zat yang telah membuat manusia ada, hidup di atas muka bumi ini. Zikrillah ja'la sya'nuhu wa 'azuma sultanuhu. Zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung perkaranya dan maha agung kekuasaannya. Tabarakasmuhu, dan maha suci dan penuh keberkahan namanya. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang keagungan dirinya di dalam Al-Quran, dan disebutkan kemudian oleh Syekh di dalam kitabnya di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-23 sampai ke-24. Bagaimana semestinya seorang mukmin, seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul memperhatikan perkara ini. Tidaklah atau tidakkah mereka ingin mengingat Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat-sifat yang begitu luar biasa, sebagaimana yang diungkapkan sendiri oleh dirinya di dalam Al-Quran. Al-Malikul Quddus, Allah lah sang raja, sang pemilik. Al-Quddus yang maha suci. As-Salam, yang penuh dengan keselamatan dan memberikan keselamatan. Al-Mu'min, yang menenangkan, yang membuat hamba-hambanya tenang. Al-Muhaimin, yang maha menguasai. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, yang tidak terkalahkan. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Allah jauh dari seluruh sekutu-sekutu bagi dirinya. Wallahul khaliq, kata Allah. Dialah Allah sang pencipta. Al-Bari, yang menciptakan segala sesuatu untuk pertama kalinya. Tidak ada yang mendahului Allah. Al-Musawwir, yang membentuk rupa begitu sempurna. Lahul asma'ul husna, kata Allah. Allah memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Dan karena itu seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi bertasbih mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim. Oleh karenanya perkara zikrullah adalah perkara imaniyah. Erat hubungannya dengan iman. Dan mukmin yang mengagungkan Rabbnya, yang mengimani Rabbnya dengan sesungguh-sungguhnya iman, tidak akan pernah berpisah dengan zikrullah. Bukankah kita tahu apa yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha oleh Al-Imam Muslim, ketika Ibunda Aisyah menggambarkan kehidupan Rasul setiap harinya, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah, yang disaksikan langsung oleh dirinya, oleh Ibunda Aisyah. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Tidak ada satu momentum pun yang disia-siakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Melainkan beliau tetap mengingat Allah. Oleh karenanya ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum, ada satu riwayat yang menarik, ya, yang diriwayatkan dari sahabat. Ini riwayat dinisbatkan, ya, kepada Rasulullah SAW, namun tidak sahih, dan banyak yang menisbatkannya kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Artinya ini lebih sahih mauquf dari Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menyebutkan laisa yatahassaru ahlul jannah, tidaklah penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala menyesal. Sebagian ulama mengatakan tidak ada penyesalan, tidak ada kesedihan di dalam surga bagi ahlul jannah, bagi penghuni surga. Namun yang dimaksud dengan tahassur di sini, penyesalan di sini,
adalah bahwasanya mereka tidak menambah amal soleh mereka ketika mereka di dunia. Dan yang mereka sesali ketika mereka berada di dalam surga, yang mereka sesali, laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Yang mereka sesali adalah ketika di dunia mereka kehilangan sesaat atau sejenak untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kehilangan kesempatan untuk bisa mengingat Allah tabaraka wa taala ketika mereka di dunia. Jadi kehilangan waktu meskipun hanya sejenak akan menjadi penyesalan hamba-hamba Allah yang berhak masuk ke dalam surganya. Kenapa ketika mereka di dunia mereka tidak menghabiskan waktunya hanya untuk mengingat Allah? Di antara ulama salaf, Imam Daud ibnu Abi Hind, beliau ketika keluar dari rumahnya, maka beliau memiliki zikir-zikir khusus. Artinya beliau menetapkan zikir-zikir tertentu yang tentunya disunnahkan di dalam syariat ini, diajarkan, masyru'. Ketika sampai ke satu tempat tujuannya, maka beliau membaca terus zikir tersebut tidak terhenti. Ketika selesai dari tempat tersebut, ketika pulang, maka beliau menetapkan zikir yang lain. Dan itu beliau lakukan setiap beliau melakukan atau melangkahkan kaki kakinya, melakukan perjalanan kemanapun beliau melangkah atau pergi. Bahkan sebagian dari ulama salaf ada yang sampai disebut atau dihukumi sebagai orang yang muwaswis. Muwaswis itu seperti orang yang diganggu oleh jin. Bibirnya tidak pernah berhenti. Seperti orang yang terganggu. Padahal lisan mereka, bibir mereka senantiasa mengucapkan, melafalkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibati fillah, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih. Kata beliau, ma min amalin tidak ada satu perbuatan ya anja lakum min adzabillah, lebih menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala min dzikrillah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada amalan yang lebih menyelamatkan kalian dari azab Allah melebihi zikrullah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang mengingat Allah, mengingat dirinya. Zikrullah membuat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingat hambanya sehingga dia tidak akan pernah mungkin ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, ya, dalam sebuah hadis qudsi, hadis yang merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Wa ana ma'ahu idz dzakarani. Dan aku bersama dirinya ketika dia mengingat diriku. In dzakarani fi nafsihi, jika dia mengingat diriku di dalam dirinya, artinya dia mengingat keagungan Allah, atau mungkin dia bertasbih sendirian, berkhalwah di dalam ibadahnya,
melakukan ketaatan kepada Allah yang merupakan bentuk zikrullah. Ingat, takut atas dosa-dosa. Takut untuk melakukan dosa-dosa kepada Allah. Ini zikrullah. Dzakartuhu fi nafsi. Maka aku akan mengingat dirinya di dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in. Dan jika dia mengingat diriku di dalam satu kelompok, dalam satu majlis, bersama hamba-hamba Allah yang lainnya, dzakartuhu fi mala'in khairan minhum. Maka aku akan mengingat dirinya di dalam kelompok atau menyebutkan dirinya di dalam kelompok yang jauh lebih baik. Itu kelompok para malaikat. Hamba-hamba Allah yang tidak pernah mengkhianati dan mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Perkara yang agung, perkara yang begitu luar biasa yang membuat seluruh ulama, kalau boleh dikatakan, yang betul-betul berada di atas jalan Rasulullah SAW, mereka senantiasa mengingatkan umat ini akan pentingnya mengingat Allah. Maka Syekh di dalam kitab ini berusaha mengikuti jejak pendahulu-pendahulunya dari kalangan salafus saleh, ingin berusaha atau ingin memiliki andil mendekatkan hamba-hamba Allah kepada Rabb mereka, dan kemudian membuat kehidupan hamba-hamba Allah jauh lebih baik karena mereka senantiasa didampingi dan berada di dalam naungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh mengatakan di dalam kitab, ya, bagaimana tadi beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau zikrullah itu adalah mengingat keagungan kebesaran Allah. Oleh karena itu kata beliau, inna zikrullah jalla wa ala huwa khairu ma surifat fihi al-awqat. Oleh karenanya zikrullah itu adalah perkara yang paling pantas. Perkara yang paling pantas, paling patut kita menghabiskan waktu di dalamnya. Bahkan kata beliau, wa uzhiqat fihi al-anfus. Ya. Bahkan ini adalah perkara yang paling pantas seseorang mengorbankan jiwanya. Wa umdiyat fihi sa'at. Dan perkara yang paling pantas bagi seseorang untuk menghabiskan, ya, waktu-waktunya. Zikrullah jalla wa ala tatma'innu bihil qulubil mu'minin. Kata beliau, dan karena zikrullah adalah perkara yang membuat hati seorang hamba Allah, seorang mukmin menjadi tenang. Wa taskunu nufusuhum. Dan jiwa mereka kemudian menjadi penuh dengan kedamaian. Wa ya'dhumu yaqinuhum. Dan keyakinan mereka kepada Allah menjadi sangat besar. Wa yazdadu imanuhum. Kata Syekh, dan juga keimanan mereka menjadi bertambah. Zikrullah, kata beliau, Jalla wa'ala, yang maha tinggi, yang maha agung, huwa unwanus sa'adah. Dia diantara tanda kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bahagia di antara hamba Allah adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu firman-Nya, Allah Tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahibati fillah, azanillah wa iyyakum, wa man ya'shu, kata Allah, an dzikrir rahmani, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang-orang yang berpaling, yang tidak mau mengingat Allah atau sengaja melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang lebih sering terjadi. Bukan dia tidak tahu, bukan dia tidak menyadari keagungan Allah, tapi memang dia sengaja melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menuhankan syahwatnya. Dia menjadikan syahwatnya sebagai ilah, sehingga zikrullah di dalam hatinya itu keluar, digantikan oleh kebatilan dan keburukan dari syahwat-syahwat yang ada, yang muncul dalam jiwanya. Maka orang-orang yang meninggalkan Allah,
lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kehidupannya akan dipenuhi dengan kesempitan. Tidak ada kebahagiaan bagi hamba Allah yang meninggalkan zikrullah. Maka ahibati fillah azanillah wa iyyakum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika didatangi oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah setelah sholat subuh, maka Syekhul Islam tidak memberikan tanggapan atau tidak bereaksi atas ajakan obrolan yang diutarakan oleh Ibnu Qayyim sampai datang waktu syuruk. Ya. Kemudian perkara ini ditanyakan oleh Ibnu Qayyim. Apa yang membuatmu kemudian duduk tidak beranjak dari tempat sholatmu dan kemudian engkau tidak menjawab siapapun? Maka beliau mengatakan, hadza zadu quwwati. Ini adalah bekal kekuatanku di hari ini. Jika aku tinggalkan zikrullah, aku tidak mengawali hari-hariku dengan zikrullah, lantas dari mana kekuatan bisa aku dapatkan? Yang menjadi suplemen kekuatan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala sejatinya bukan makanan yang dia makan, tapi bagaimana dia mengisi hatinya, berikan nutrisi hatinya dengan zikrullah. Begitulah salafun saleh, mampu kemudian menjaga keimanan mereka, mampu kemudian melakukan ketaatan kepada Allah, mampu kemudian berkorban sebesar-besarnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka senantiasa mengisi hatinya dengan zikrullah. Ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Syekh Abdul Razak kemudian melanjutkan muqaddimah beliau. Beliau mengatakan, wasabilul falahi fid dunya wal akhirah. Zikrullah adalah jalan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Bal inna kulla khairin wa sa'adatin. Bahkan kata beliau, setiap kebaikan, setiap kebahagiaan, wa unsin wa rahah, dan kemudian setiap ketenangan, kelapangan hati, wa tuma'ninah fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, mutawaqqifun kata beliau, itu terletak ala tahqiqi dzikrillahi jalla wa ala. Itu terletak ya pada zikrullah. Bal inna syara'i'a kullaha, bahkan seluruh syariat, maksudnya ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam, wa ta'at, dan seluruh ketaatan-ketaatan yang ada, jami'aha, semuanya, innama syuri'at liiqamati dzikrillah, disyariatkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu semata-mata hanya untuk membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fama syara'allahu azza wa jalla ibadihi min salatin. Syekh Abdul Razak mengatakan, apapun yang Allah syariatkan untuk hamba-hambanya seperti salat, siyam, wa hajjin, wa ghairi dzalika, salat, haji, dan yang selain itu, minat ta'ati, dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, illa diiqamati dzikrillah, semata-mata semuanya hanya untuk menegakkan zikrullah. Oleh karena ini kata beliau, thabata fil hadithi an rasulillahi, telah tetap riwayat atau telah datang dari Rasulullah SAW, anna rajulan sa'alahu, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Ya, sebagian menghukumi hadis ini sahih, sebagian menghukumi hadis ini hasan. Di mana seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul jihadi a'zam?
Jihad yang seperti apa? Yang paling besar ajron, a'zamu ajron, yang paling besar pahalanya. Jihad yang seperti apa? Maka perhatikan apa jawaban Rasulullah SAW. Rasul tidak memberikan jawaban yang paling banyak uang dikeluarkannya, yang paling banyak pengorbanan penderitaannya, tidak. Jawaban beliau adalah aktsaruhum lillahi ta'ala au tabaraka wa ta'ala dzikran. Yang paling banyak mengingat Allah ketika dia melakukan jihad fisabilillah. Qal, kemudian laki-laki ini bertanya lagi, ayyus saimina a'zamu ajran? Orang yang berpuasa seperti apa yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qal, maka Rasulullah SAW mengatakan, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Orang yang berpuasa dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik zikrul lisan ataupun zikrul hal, ataupun zikir dengan melakukan ketaatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Tsumma dzakara lana shalah. Kemudian laki-laki ini menyebutkan salat, zakat, haji atau perawi hadisnya wassadaqah, dan juga sedekah. Dzalika, semuanya disebutkan. Rasulullah SAW yaqul, dan Rasul setiap diberikan pertanyaan oleh laki-laki ini, maka jawaban beliau, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikran. Yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ketaatan-ketaatan tersebut. Maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar. Faqala Abu Bakrin li Umar. Ketika mendengar jawaban Rasulullah SAW, bahwasanya semuanya tergantung banyaknya zikir di dalam ibadah-ibadah tersebut. Ya Aba Hafs, wahai Abu Hafs, wahai Umar ibn al-Khattab, dhahaba adz-dzakirun bi kulli khairin. Wahai Umar, orang-orang yang berzikir sudah membawa seluruh kebaikan yang ada di dalam amal seorang hamba Allah. Semuanya mereka yang borong. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir di dalam perbuatan mereka adalah orang-orang yang membawa seluruh kebaikan. Maka jawaban Rasulullah SAW ketika mendengar kalimat ini muncul dari lisan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajal, betul, kata Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sabaqal mufarridun, kata Rasulullah SAW. Sabaqal mufarridun, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang mufarrid, orang-orang yang mufarrid. Siapa yang mufarrid ini jamaah rahmatullah Allah? Maka para sahabat ketika mendengar Rasul mengatakan sabaqa, artinya lebih dulu. Mereka lebih awal. Mereka mendahului yang lainnya. Al-mufarridun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal mufarriduna ya Rasulullah? Siapa yang kau maksud dengan mufarridun? Terkadang Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu dan memang para sahabat Rasulullah SAW baru pertama kali mendengarkannya. Maka mereka tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya. Karena memang Rasul pun mengatakan, ala inna shifa'al ayyi su'al. Obat dari ketidaktahuan adalah bertanya. Ketika mendengar kata mufarridun, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW untuk mendapatkan jawaban. Karena tidaklah yang keluar dari lisan Rasulullah SAW melainkan kebaikan. Jika mereka sampai tidak faham apa yang disampaikan, kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka mereka merugi dunia dan akhirat. Makanya mereka bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian memberikan jawaban. Beliau mengatakan, adz-dzakiruna Allaha katsiran wadz-dzakirat. Orang-orang yang mendahului
hamba Allah yang lainnya. Dan Al-Imam ahibati fillah azanallahu wa iyyakum An-Nawawi, dan begitu juga ulama-ulama yang lainnya, hadis yang saya sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, mengatakan yang dimaksud oleh Rasul mereka lebih dulu adalah mereka lebih dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang lebih dulu masuk ke dalam surga dibandingkan hamba Allah yang lainnya. Siapakah al-mufarridun? Adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Hamba-hamba Allah yang banyak dari kalangan lelaki, yakni orang-orang mukmin yang banyak mengingat Allah, dan hamba-hamba Allah dari kalangan wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mendahului hamba Allah yang lainnya yang tidak seperti mereka. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menggambarkan atau menceritakan tentang hamba-hamba Allah yang beriman dan kemudian memberikan perintah kepada mereka dalam surat Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk banyak-banyak mengingat Allah dengan firman-Nya, "Udzkurullaha dzikran katsira." Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan atau dengan zikir, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Dzikran katsira. Bahkan Allah kemudian mengatakan wasabbihu, dan sucikan Allah. Bertasbihlah kepada Allah bukratan wa asila, di pagi dan petang hari. Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengingat dirinya. Dan ini perintah bagi orang yang beriman. Mukmin tidak akan pernah melepaskan dirinya dari zikrullah, apapun keadaannya. Dan ketika dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 mengatakan wala dzikrullah akbar. Saya sebutkan awal ayatnya, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Allah mengatakan bacalah apa yang Allah turunkan kepadamu dari Alkitab. Wa aqimis shalah, kemudian dirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kemudian Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ini kalimat yang sering kita dengar dalam khutbah-khutbah. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Tapi jarang kita fikirkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala dzikrullah akbar. Sesungguhnya mengingat Allah, dan yang maksud mengingat Allah di sini kata para mufassirin as-shalah, melakukan salat. Akbar itu lebih utama, lebih besar kedudukannya dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, perkataan beliau ini dinukil oleh Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini. Itu pernah ditanya oleh seorang tabi'in, ayyul a'mali afdal? Amalan apa yang paling afdal? Maka jawaban Salman Al-Farisi, ama qara'tal Qur'an? Apakah engkau tidak membaca Al-Qur'an? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Ankabut tadi ayat yang ke-45, wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah itu adalah perkara yang agung, yang jauh lebih baik dari ibadah-ibadah yang lain. Yang menunjukkan kepada kita betapa agungnya amalan yang satu ini. Amalan yang dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak setelah menukilkan hadis yang barusan kita sebutkan, bahwasanya jihad yang terbaik, sholat dan seterusnya yang terbaik adalah yang paling banyak di dalamnya perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh mengatakan fadzakirun humul haqiqun bil ujuril azimah. Orang-orang yang mengingat Allah adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan pahala yang terbesar yang dijanjikan oleh Allah.
wad darajatir rafi'ah, dan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal manazilil 'aliyah fil jannah, dan kedudukan-kedudukan atau tempat-tempat tinggal yang tinggi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum. Syekh kemudian melanjutkan kalimatnya, zikrullah huwa ruhul qulub. Zikrullah adalah ruh bagi hati seorang hamba Allah. Wa hayatuha, dan kehidupannya. Tidak ada zikrullah, maka hati dan jiwa seseorang sejatinya berada di dalam kematian. Wa sababu nama'iha wa quwwatiha, dan dia adalah sebab tumbuhnya hati dan kekuatan hati. Hati yang kuat adalah hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa musibah, dia mengingat Allah. Ketika dia tertimpa kenikmatan, dia mengingat Allah. Ketika dia bahagia, dia mengingat Allah. Ketika dia sedih, dia mengingat Allah. Ketika dia mencari rizki, dia mengingat Allah. Ketika dia berada di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mengancam dirinya, dia mengingat Allah. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi rasa takut di dalam dirinya, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada makhluk. Tidak kepada kehidupannya yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kemana harus mengadu ketika dia menemui seluruh kesulitan di dalam perjalanan hidupnya. Ahibati fillah, Syekh mengatakan kemudian, wa yatarattab alaihi minal ujur al-azimah wal khairatil amimah fid dunya wal akhirah ma la yuhsa adduhu illallahu jalla wa ala. Dan hasil dari pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah yang sangat agung dan kebaikan yang sangat luas, yang sangat banyak fid dunya wal akhirah, tidak ada yang bisa menghitung kebaikan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebaikan yang akan didapatkan tanpa batas. Walihada, karena ini kata beliau, fa inna mawdu'a dzikrillahi ta'ala huwa min ahammil mawdu'at. Itu sebabnya kenapa tema tentang zikrullah adalah tema terpenting. Wa aulaha bil inayati wal ihtimam. Tema yang paling penting untuk diberikan perhatian. Wa fil hadis, dan mungkin ini hadis yang terakhir yang kita bisa sebutkan dalam pertemuan ini. Kata beliau, wa fil hadis, dan di dalam hadis juga disebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu senantiasa basah, artinya senantiasa dihiasi oleh zikrullah, oleh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini kata Syekh, lahu sabab, ada sebabnya, yang dikenal dalam kalangan ahlul hadis sebagai sababul wurud. Jadi kenapa Rasul sampai bersabda seperti itu? Sebabnya kata Syekh, huwa anna rajulan kama qala Abdullah ibnu Busrin, bahwasanya datang seorang laki-laki, ada seorang laki-laki seperti yang disebutkan oleh perawi hadis Abdullah ibnu Busr. Atan Nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alai. Sesungguhnya syariat Islam itu sudah terlalu banyak untuk diriku. Subhanallah jemaah rahmatillah Allah. Pertanyaan yang sama mungkin jika kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pertanyaan yang sama yang akan kita utarakan kepada Rasulullah. Banyak di antara kita yang menganggap Islam terlalu banyak syariatnya, sehingga dia tidak sanggup melakukan sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Terlalu banyak. Tidak sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang sederhana namun ibadah di dalam Islam. Laki-laki ini bertanya kepada Rasul, mengalami keadaan yang sama seperti yang kita alami. Fa'akhbirni, kemudian beliau mengatakan, kabarkan kepadaku, bisyai'in atashabbathu bihi,
Kasih tahu aku dengan perkara yang bisa aku berpegang dengannya. Artinya yang aku bisa jadikan andalan di dalam amalanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang aku akan pegang. Itu saja yang aku akan kerjakan. Artinya yang menjadi prioritas di dalam amalannya. Karena syariat Islam sudah terlalu banyak bagi diriku. Maka ahibati fillah azanallahu wa iyyakum. Rasulullah SAW memberikan jawaban seperti jawaban yang kita sebutkan tadi. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahi lisanmu. Jadikan lisanmu senantiasa basah karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah hadis ini ahibati fillah menjadi isyarat yang sangat kuat atau tanda yang sangat agung. Isyarat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Isyarat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya zikrullah adalah amalan yang terbaik, amalan yang sangat kuat, amalan yang sangat luar biasa yang bisa dijadikan pegangan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi amalan andalannya ketika berhadapan dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Ahibati fillah azanillahu wa iyyakum. Insyaallah ini yang bisa kita mungkin sampaikan di dalam perjumpaan di pagi hari yang penuh keindahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap menjadikan hari-hari berikutnya yang kita alami, yang kita jalani sebagai hari-hari yang indah. Hari-hari di mana hari-hari tersebut dipenuhi dengan zikrullah. Dengan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nukhtimu bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.